Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama di awal Ramadan ini kita diberikan Allah kesehatan, kesempatan. Dalam keadaan semangat, kita melihat tadi sholat subuh hampir sama dengan sholat Jumat. Inilah awal kemenangan umat andai kata ini terus konsisten. Orang-orang di luar Islam paling takut kalau sempat umat Islam sholat subuh sebanyak sholat Jumat. Nah, cuma kadang ini ibarat main bola aja, Bu, ya. Di awalnya rame, habis itu masuk babak penyisihan. Nah, terus semifinal sampai final. Terakhir lebih banyak tiang dari jemaah. Nah, jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita menyambung kaji subuh minggu yang lalu tentang zakat, dan insyaallah kajian zakat kita terakhir di bulan ini, yaitu zakat galian atau rikas dan zakat fitrah. Jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti di awal dulu sudah kita bacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua ini, infakkanlah sebahagian dari hasil usaha kalian yang baik. Usaha apa saja yang baik infakkan, dan dari apa saja yang kami keluarkan bagimu dari bumi. Nah, di antara yang dikeluarkan dari bumi itu ada tanaman-tanaman yang sengaja kita tanam. Namanya zakat pertanian, perkebunan. Lalu ada yang tak ditanam tapi tertanam. Memang sengaja disimpan Allah untuk suatu saat agar ditemukan manusia. Itulah hasil-hasil bumi berupa tambang, emas, perak, dan seterusnya. Atau tanpa sengaja kita sedang menggali di kebun atau di rumah, bersih-bersih halaman, bersih belakang rumah, tiba-tiba apa ini? Digali, rupanya kotak. Ada peti. Begitu digali, besarnya minta ampun. Digali terus, ada kuncinya. Wah, gemetar nih kan? Apa ini kira-kira ini? Begitu dibuka ternyata emas semua. Nah, ini termasuk yang dimaksud harta galian atau rikas, harta temuan atau harta tambang. Ini wajib dizakatkan. Nah, jemaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Malik ar-rikasu innama huwa dafanun yujadu min dafnil jahiliyah. Yang dimaksud harta galian adalah tanam-tanaman orang jahiliyah dulu. Orang-orang dulu, bahasa mereka di sana jahiliyah. Tanam-tanaman orang-orang dulu bisa jadi disimpan, atau karena menurut keyakinan dan tradisi kalau orang mati zaman dulu, Pak, ya. Kalau orang mati bawa harta kesayangannya itu dibawa. Kalau dia punya cincin, punya emas, punya gelang, itu kalau zaman dulu itu dikuburkan bersama orang. Dan tak jarang kuburan-kuburan yang lama itu sengaja kuburan itu dijadikan prasasti untuk menyimpan harta turunan. Nah, yang begini salah satunya ini.
Tiba-tiba udah ratusan tahun, rezeki kita ada di situ, kenalah pacul kita tadi. Rupanya adalah harta karun. Nah, ini kata Imam Malik, tanam-tanaman orang jahiliyah, orang-orang dulu. Malam yantub bimalin walam yatakallahu fihi naqwa wala kabiru amal. Yang diperoleh bukan dengan kerja keras, bukan dengan modal tertentu, bukan dengan pekerja tertentu. Artinya, menurut Imam Malik yang dimaksud ringkas adalah harta yang ditemukan, bukan harta yang dicari. Sengaja dicari bukan, tapi tertemukan. Kalau sengaja dicari, bilang perusahaan-perusahaan pertambangan yang memang sengaja dieksplorasi dulu, diteliti dan seterusnya, baru diurus izin-izinnya dan segala macam, butuh modal yang sangat besar. Nah, ini oleh Imam Malik dibedakan dan zakatnya. Kalau yang pertama ditemukan tiba-tiba, tanpa sengaja, tanpa modal tertentu, tanpa biaya tertentu, tanpa tenaga tertentu, adalah sebuah keberuntungan, maka ini zakatnya adalah 20%, 1/5. Banyak ya? 20% banyak. Tapi ini kan ditemukan tanpa mau, jadi zakat keberuntungan namanya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita dapat undian itu masuk keberuntungan nggak? Ada perjuangan khusus nggak di situ? Nggak ada kan? Hanya main cabut apa namanya? Kupon kan? Dikasih undian berhadiah, misalnya gerak jalan santai, apalagi itu yang namanya momen-momen tertentu. Siapa yang beruntung dia yang dapat. Nah, tiba-tiba dapat hadiah roda 2 atau roda 4. Nah, kata sebagian ulama, dizakatkan itu sama dengan zakat barang temuan 20%. Nah, tapi sebenarnya bahasan fikih zaman dulu tidak sampai ke sana karena waktu itu belum ada undian-undian begitu. Nah, termasuk sekarang kan banyak bank itu mengundi nasabahnya tiap tahun ada keluar mobilnya, ya kan? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qad ikhtalafa ulama fil ma'dan allazi yata'allaqu bi wujub az-zakat. Fa zahaba Ahmad ila annahu kullu ma kharaja min al-'abdi mimma yumlaku fiha wa min ghairiha. Berbeda pendapat para ulama, apakah jenis semua harta temuan itu diwajibkan zakat? Pertama, menurut Imam Ahmad, segala sesuatu yang keluar dari bumi yang telah tersedia di sana ataupun yang sengaja diusahakan, bukan tadi ditemukan tapi sengaja ditemukan, diusahakan, semuanya itu wajib zakat, kata Imam Ahmad. Qasar Malik wa Syafi'i al-wujub ala mastakhraja min az-zahabi wal fiddah. Tapi menurut Imam Malik dan Syafi'i yang wajib zakat hanyalah emas dan perak. Itu aja. Kalau yang lain tidak. Kemudian wastaratu misla Ahmad anna masalah Ahmad ayyabal ghazaba asyrina misqala wa fiddah ma mi'atai dirham. Menurut Imam Ahmad bahwa emas yang ditemukan itu minimal 20 misqal. Berapa 20 misqal itu? Sama dengan ukuran zakat emas kemarin. Berapa itu? Di antara 85 gram sampai 96 gram emas. Minimal penemuan menurut Imam Ahmad harus 20 misqal atau lebih kurang 85 sampai 96 gram emas. Dan kalau dia perak 200 dirham. Wattafaqu ala annahu la yu'tabaru lahul haul, dan mereka sepakat tidak ada haulnya. Begitu ditemukan langsung wajib zakatnya. Kalau haulnya itu ada, seperti harta perniagaan, emas simpanan, uang simpanan, harus 1 tahun dulu disimpan. Tapi kalau harta temuan tak menunggu setahun. Begitu ketemu, menurut Imam Ahmad ada nisabnya, menurut imam yang lain tidak ada nisab. Asal barang temuan, berapapun ukurannya, wajib zakatnya.
Mayoritas mengatakan demikian, tidak ada nisab, wajib zakat mau sedikit ataupun banyak. Dan mereka sepakat bahwasanya tidak ada haul. Wa tajibu zakatahu hina wujud, dan setiap kali ditemukan langsung keluar zakatnya. Mislu zar'i, sebagaimana tanam-tanaman tidak ada haul, tapi kapan panen keluar zakat. Jadi yang panennya sekali sebulan, ya zakatnya sekali sebulan. Ada kira-kira yang tanam-tanaman panen sekali sebulan? Ada. Sayur ya, kangkung bisa panen sekali sebulan, sawi bisa panen sekali sebulan. Nah sekali 3 bulan, ya 3 bulan. Kacang hijau sekali 4 bulan, keluarkan. Kacang tanah yang sekali 6 bulan, keluarkan. Apa contohnya? Yang panen tiap hari, keluarkan. Ada kacang yang panen tiap hari? Hah? Ada kacang apa? Nah, itu zakat perdagangan hari ini. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yajibu fihi rubul usul. Berapakah zakatnya? Kalau zakatnya tadi adalah pertambangan yang sengaja dikelola dengan biaya, dengan perizinan, dengan biaya operasional yang tinggi, gaji karyawan pegawai, maka zakatnya itu 2,5%. Jadi kalau ada di antara kita, saudara kita, keluarga kita yang punya perusahaan pertambangan, apakah itu tambang minyak, tambang emas, tambang aspal, tambang apapun yang namanya, kecuali tambang pasir. Kenapa kalau tambang pasir, selama dia dilarang pemerintah ilegal, tidak ada kegiatan ilegal yang keluar zakat, malah itu mesti dihentikan. Tapi kalau kegiatannya legal dia kegiatannya, berarti halal hasilnya, keluarkanlah zakatnya 2,5%. Jadi zakat ini tidak sembarang usaha, Pak. Jangan ibaratnya ada istilah cuci uang dengan zakat, tidak ada. Harus usaha yang halal. Jangan orang punya warung remang-remang keluar zakatnya. Dan kita kalau mau menerima, kita pun jadi orang yang remang-remang. Ya, kalau ada masjid yang mau menerima zakat yang demikian, maka masjid itu masjid remang-remang. Gak sembarangan. Zakat ini bukan untuk cuci uang, tapi untuk membersihkan jiwa si pemberi zakat. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada siapakah zakat ini diberikan? Menurut Imam Syafi'i dan ulama lainnya termasuk Ahmad, yang menerima zakat harta kalian sama dengan yang menerima zakat pada umumnya, yaitu 8 golongan. Mulai dari fakir, miskin, amil, gharib, orang yang jatuh hutang. Siapa lagi? Hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Siapa lagi? Orang yang putus perjalanan, gak ada lagi bekalnya. Siapa lagi? Mu'allaq. Siapa lagi? Dalam jalan Allah. Sabilillah. Di antara sabilillah itu fasilitas umum. Tapi sabilillah aslinya adalah orang yang berperang di jalan Allah. Jadi kalau masih ada yang begini, ya diutamakan ke sana. Fakir, miskin. Kalau mu'allaq ada, ya mu'allaq hati-hati, seperti yang kita bahas kemarin. Kemudian sabilillah, kalau masih ada jihad yang memerlukan dana perang, ya itu dulukan. Di saat kondisi aman, jihad yang dalam arti kata sesungguhnya tidak ada, maka jihad berpindah kepada kepentingan umum. Apakah itu masjid, madrasah, jalan, sumur, dan seterusnya. Menurut Imam Hanafi, boleh kepada negara dan orang di luar asnaf yang 8. Menurut Imam Hanafi, tidak mesti golongan yang 8 itu untuk berikas, untuk harta tambah, sama dengan perolehan negara, sama dengan pajak, maka boleh kepada siapa saja asal atas restu negara.
putih sesuai dengan peraturan. Ini yang terjadi pada suatu saat. Ada sahabat menemukan harta terpendam di luar kota Madinah dengan jumlah 1000 dinar. Waktu itu yang jadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Kesetiaan orang waktu itu kepada Umar luar biasa. Kalau ketemu harta, tidak mau diam-diam. Coba Pak, kalau kita sekarang tinggal di belakang rumah ketemu emas, Pak, lapor ke kecamatan? Hah? Lapor nggak ke Kepling? Rugilah kan? Nah, diam-diam. Nah, waktu itu orang percaya sekali dengan Umar. Bagaimana nggak percaya? Orang nggak pernah hidup mewah. Tengah malam dia nganggur sendiri kalung boni gandum untuk dibagi. Kenapa? Ada orang miskin yang tak makan. Maka percaya betul rakyatnya dikasih sama Umar. Lalu Umar minta cuma 200 dinar. Nah, inilah zakatnya 5/20%, 1/5. Diambil zakatnya 200 dinar dan langsung dibagi-bagi saat itu kepada yang hadir tanpa memperdulikan kaya atau miskin. Nah, inilah dalil yang mengatakan khusus zakat pertambangan tidak mesti ke 8 golongan, tidak mesti kepada fakir miskin duluan, boleh kepada yang kaya juga, boleh juga untuk fasilitas lain yang diperuntukkan oleh negara. Nah, saat itu Umar bin Khattab adalah khalifah sebagai simbol negara. Dia berhak mengambil keputusan. Dibagi-bagilah yang 200 dinar tadi kepada orang-orang yang hadir saat itu. Ini juga bisa dianggap sebagai mirip atau dikiaskan, dianalogikan dengan harta ghanimah, rampasan perang. Harta rampasan perang itu tidak mesti diwajibkan kepada fakir miskin. Harta rampasan perang dibagi-bagi oleh orang yang ikut perang. Siapa yang ikut perang, mereka lah yang mendapat harta ghanimah. Nah, ada sebahagian ulama yang mengibaratkan rikas atau barang galian seperti harta ghanimah. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang lebih pas adalah yang lebih bagus bahwa ini juga sebahagian dari zakat yang Allah berdekat, maka dibagilah kepada 8 golongan. Mana tahu di antara kita, mudah-mudahan yes, suatu saat ketemu. Ya, amin Bu. Amin, mudah-mudahan lah. Kalau ada nasibnya enggak, memimpi apa kita tadi malam tiba-tiba ketemu. Saya pernah ketemu, bukan sombong saya kasih tahu di sini. Tapi memang saya ini bangsa orang yang sederhana, enggak mau kaya. Ketemu Bu, besar kali. Begitu dibuka emas semua, 10 kilo ada itu. Begitu mau saya ambil Bu, langsung saya bangun. Memang kesal kali ya. Nah, kita lanjut zakat fitrah. Az-zakatul lati tajibu bil fitri min Ramadan. Inilah zakat untuk mensucikan orang yang puasa Ramadan. Nah, kita yang puasa Ramadan ini hati-hati, belum tentu puasa kita sempurna. Ya apa ya Bu? Bu, dijamin nggak puasa kita ini sempurna? Pak, dijamin nggak? Nggak ada jaminan. Pasti ada sedikit kurang-kurang. Nah, apalagi hari pertama, khusus bapak-bapak yang mudah lapar, dengar suara azan waktu asar itu mirip azan maghrib. Makanya ini kepada hadirin masjid, kalau azan waktu asar ya kencang dikit, jangan nampakkan lapar, apalagi mendung. Pikir kawan azan maghrib. Itu banyak kekurangannya Bu. Jangan lupa, yang namanya awal-awal, dan saya sering lupa kalau di awal-awal. Nah, kalau ibu lihat suami lupa, wajah nggak berdosa, itu kan cara ciri-ciri orang lupa kan gitu. Wajah nggak berdosa, makan aja, malah ngajak pulang. Ayo makan, makan. Itu berarti dia Bu, ibu biarkan aja, jangan dulu diingatkan nanti. Udah kenyang dia, maaf ya Pak, dari tadi saya mau bilang apa itu? Maaf ya Pak sekali, apa itu? Ini kan bulan puasa. Sebenarnya dia sedang dikasih makan Allah dan dikasih makan dan minum oleh Allah. Itu hadisnya. Jadi biarkan aja, nggak apa-apa. Membiarkan orang untuk sesuatu yang tidak berdosa itu boleh.
Tapi pemberian orang untuk sesuatu yang berdosa itu haram. Nah, ini zakat fitrah gunanya mensucikan orang yang berpuasa. Wajibatun ala kulli fardin minal muslimin sagirin aw kabirin zakarin aw unsa hurrin aw abadin. Semua yang beragama Islam wajib, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, merdeka atau hamba, semua wajib. Jadi ibu-ibu, kalau dia sudah berumur 120 hari ke atas, itu artinya ruh sudah ditiupkan. Kalau dia sudah berumur 120 hari, ruh sudah ditiupkan, artinya dia sudah hidup, hitung satu. Nah, ini dengar nih bapak-bapak yang punya cadangan, ya, yang ada istrinya hamil, kalau sekarang udah 4 bulan, itu nanti zakatnya, kata Ibnu Hasan. Tapi yang saya temukan dalam kitab hanya dia yang mengatakan, karena dia sudah hidup. Jadi nggak ada salahnya kita zakatkan atas syukur kita dia ada. Mudah-mudahan dengan dizakatkan dia sehat dan keluarnya sehat. Nah, riwayat Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah bersabda, Rasulullah mewajibkan bagi setiap orang yang berpuasa bulan Ramadan, bukan cuma berpuasa maksudnya, orang yang hidup selama bulan Ramadan, untuk mengeluarkan zakat fitri 1 sok dari tamar, 1 sok dari gandum, 1 sok korma atau 1 sok gandum. Diberikan dan diwajibkan kepada hamba dan merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, yang penting dia beragama Islam. Jadi di sini tidak ditemukan harus orang kaya. Nih, memang muliakan Allah, tidak mesti orang kaya. Islamkah dia? Islam. Hidup dia? Hidup. Wajib zakatnya. Selama, ini dia ada ukurannya. Ada yang dia makan sehari ke depan. Contoh, habis bulan Ramadan, masih adakah beras di rumahnya untuk sehari ke depan? Masih. Adakah di rumahnya 1 sok beras di samping yang untuk sehari ke depan? Ada, keluarkan zakatnya. Itu hitung-hitungannya, kalau dia keluarkan zakatnya 1 sok, itu tinggal 1 hari lagi dia makan, masih tetap wajib. Bahkan sesudah diantar zakat baru dia punya. Nah, zakat yang diantar pula kembali dia zakatkan. Paham? Tadi gak ada apa-apa di rumah, gak ada apa-apa. Untuk besok dia pun bingung makan apa saya besok. Datanglah panitia zakat. Wah, ini dari panitia zakat Al-Bukhari. Iya, alhamdulillah, ini bagian uang. Dapat pula 2 bagian. Contoh, yang 1 bagian bisa untuk dia makan sampai besok, berarti ada sisa 1 bagi. Nah, yang 1 itulah wajib dia zakatkan. Inilah pentingnya zakat fitrah itu. Kenapa? Ini hubungannya dengan mensucikan orang yang berpuasa. Mana tahu, sebagaimana dalam hadis, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi mimma asa yakuna waqa'a fihi min al-lagwi war-rafas. Zakat fitrah itu mensucikan orang yang berpuasa, karena bisa jadi selama puasa dia masih berkata kotor, masih bercakap kotor, masih berbuat yang tidak baik. Ini yang mengurangi nilai puasa. Mensucikan kita, melengkapi puasa kita, mana tahu tetap. Namanya juga baru-baru ya Bu ya. Kalau yang terbiasa ngomel kan nggak bisa langsung keren. Paling mulai sedikit berkurang. Bapak-bapak yang biasa markombur, itu kan susah langsung berhenti markombur. Ada orang kalau nggak markombur sehari langsung pening kepala. Makanya dicarinya warung kopi mana, siapa lagi yang mau saya komburi kan? Kalau di kampung kan gitu Pak. Belum sampai ke rumah dari masjid, turunnya ke warung kopi dulu. Habis 3 goreng baru ke rumah. Kan gitu. 3 goreng itu komburnya udah sampai kemana-mana ya Pak. Modalnya cuma apa namanya itu, teh manis. Teh manis habis segelas, tambah air. Nah, itu nggak dihitung tuh Pak.
Sampai 10 kali tambah air pun yang dihitung segelas teh manis. Kalau kopi langsung pahit kopinya, nggak ada lagi gula. Jadi ini kan ada kebiasaan. Mungkin pada awal-awalnya kita tidak langsung bisa ngerem semua kebiasaan yang tidak baik. Nah, mungkin agak di tengah baru. Nah, inilah gunanya zakat fitrah, menyempurnakan kekurangan puasa Ramadan. Walitakuna aunan lil fuqara'i wal mu'awwizin, dan inilah sekaligus bantuan kepada fakir dan bantuan kepada orang-orang miskin. Jadi di satu sisi ini menyempurnakan ibadah puasa kita, di sisi yang lain secara sosial membantu fakir dan miskin. Jadi ada dua genangnya, untuk diri kita dan untuk orang lain. Kemudian Ruya Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang berpuasa minal lagwi wa rafasi wa ta'matil masakin, dari lagwi dan rafas, perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Walaupun bulan puasa, kalau memang dasar pemarah ya tetap pemarah, ya Pak. Pak itu langsung berubah. Kalau memang cerewet ya tetap cerewet. Kalau yang memang ringan mulut ya tetap ringan mulut. Ada cerita suami istri jalan-jalan ke Brastagi. Niatnya jalan-jalan bu, kan udah bagus supaya aku, ya kan, supaya kembali normal. Di pinggir jalan marah-marahan suami istri. Arah ke Brastagi kan banyak monyet bu. Tahu ya? Kiri kanan monyet. Suami kesal sama istri. Tuh lihat tuh, siapa? Saudara-saudara semua itu. Istri nggak mau kalah. Iya pak, saudara ipar. Sama-sama kena jadi yang begini-begini insya Allah dengan zakat fitrah maka akan sempurnalah puasa yang kurang-kurang tadi. Tapi kalau batal puasanya, bisa nggak disempurnakan zakat fitrah? Tinggal puasanya bisa nggak? Tidak bisa. Yang bisa itu yang cedera, puasanya sah tapi cedera sedikit. Tapi kalau batal ya wajib kok. Bodoh, jangan dengar pengajian ini nanti. Oh iya, kalau batal cukup bayar zakat fitrah, jangan. Ya, cedera, ada luka-luka sedikit. Nah kemudian setiap kepala keluarga wajib memberikan zakat fitrah orang dalam tanggungannya di rumah ini. Nih kepada kita ini yang di rumah ada pembantu. Bukan pembantu aja, mungkin entah keponakan yang tinggal sama kita, atau anak yatim yang kita tanggung, atau orang tua kita sendiri yang sudah nggak sanggup berusaha lagi. Siapa yang wajib menanggung zakat fitrahnya? Kepala keluarga. Wa tajibu 'alal hurri wal muslim wa tajibu 'alaihi an nafsihi wa an talzimuhu nafaqatahu. Siapa saja yang wajib dia tanggung nafkahnya di dalam rumah, dia pun wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kazaujatihi, seperti istrinya, wa banatihi, anak-anaknya, wa qadimihi, dan pembantunya. Allazina yatawalla umuruhum, yang pembantu itu tinggal bersama mereka, membantu pekerjaan mereka. Wa yaqumu bil infaqi alaihim, maka mereka berhak untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sering ditanyakan, apakah kita wajib memberikan zakat pembantu? Ini sudah jelas jawabnya, wajib. Jangan pelit kali potong gaji ya, jangan. Itu zakat fitrah kecil potong gaji pula. Harusnya dia dapat tunjangan lebaran, ya enggak? Jadi ini semuanya, walaupun dia pulang kampung saat itu karena menjelang lebaran, tapi hukumnya dia sama dengan sedang di rumah. Jadi pembantu pulang kampung menjelang lebaran, siapa yang wajib zakatnya? Menurut ini tetap wajib kepada tuan rumah. Itu dia. Cuma Bapak Ibu, kalau kita ingin mengeluarkan kewajiban orang yang sudah wajib bagi dirinya, mesti kasih tahu dia. Ini sering salah nih. Pada dasarnya yang wajib zakat itu pribadi. Ini zakat pribadi. Ibu sudah dewasa, pasti
pasti. Berakal sehat, maka boleh berikrar, boleh berbuat, boleh bertransaksi atas diri sendiri. Kalaupun suami membayarkan zakat fitrah istrinya, sebelumnya ada dialog dulu. Supaya apa? Dikeluarkan zakat fitrah dalam keadaan sadar. Ada niat. Mak, nanti papa yang bayarkan zakatnya ya? Iya, itu udah ikrar. Anak yang sedang kuliah jauh-jauh atau anak yang entah di mana pun, sebelum bayar zakat fitrah, kasih tahu dulu. Nak, siapa yang bayarkan zakat fitrah? Kamu di Jogja atau bapak di Medan? Udah bapak aja lah, habis uangku kata. Itu udah ikrar. Jangan diam-diam. Kenapa? Ini kewajiban yang mesti dikeluarkan dalam keadaan sah. Tiba-tiba loh, aku udah dibayarkan. Iya, nah ini salah. Kenapa? Pada saat si anak sudah dewasa sebenarnya dialah yang wajib membayarkan zakat. Beda kalau anak kecil, memang secara hukum itu kewajiban murni orang tua. Tak perlu kasih tahu dia. Jadi ini penting. Begitu juga kita yang membayar zakat dan fitrah orang tua di kampung. Atau orang tua di kampung membayarkan zakat fitrah kita. Ada komunikasi sebelumnya. Sehingga ada kesadaran pada saat zakat fitrah itu akan atau sedang dikeluarkan. Selanjutnya, kapan mulai wajibnya? Al-wajib fi sadaqatil fitri su'an min qamani aw sa'il tarmi qala at-Tirmizi wal amalu ala hadha inda ba'di ahli ilmi yarawna min kulli shay'in su'an wa huwa qawlu Syafi'i wa Ishaq. Ittafaqal fuqaha ala annaha tajibu fi akhir Ramadan. Semua ulama fikih sepakat wajibnya zakat fitrah itu begitu habis bulan Ramadan, tenggelam matahari di akhir Ramadan, di titik itulah wajibnya zakat fitrah. Jadi sebenarnya begitu hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai hari ke-30 belum wajib zakat fitrah. Begitu tenggelam matahari pada hari terakhir Ramadan, disitulah baru hukumnya wajib membayar zakat fitrah. Waqtalafu fi tahdidil waqti zahabi tajibu fihi, dan mereka berselisih pendapat tentang akhirnya, kapan akhir kewajiban itu. Qala Abu Hanifah wal Laits wa Syafi'i fil qadim wa riwayat tsaniyah an Malik inna waqta wujubatul al-fajr. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dalam kaul kalimnya, Imam Syafi'i punya dua pendapat. Dalam pendapat lama namanya kaul kadim. Pendapatnya yang baru namanya kaul jadid. Jadi Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menurut pendapatnya yang lama bahwasanya waktu wajibnya membayar zakat fitrah adalah terbitnya fajar. Jadi kalau yang pertama tadi, waktu wajib membayar zakat fitrah tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan, mulai dari maghrib. Itu lebih singkatnya. Mulai dari maghrib masuklah kewajiban bayar zakat fitrah. Menurut Hanafi tidak, kewajibannya bukan mulai dari maghrib, tapi semenjak terbit fajar menjelang subuh pada hari raya Idul Fitri. Disitulah baru wajib. Nah, kalau kita turuti Imam Hanafi, disitulah baru bayar zakat fitrah, elek panitia zakat. Itu menyiksa. Walaupun wajibnya adalah malam-malam takbir, tapi melihat kondisi untuk kemaslahatan supaya bisa dibagikan pada saat sebelum hari raya Idul Fitri, maka setorlah ke panitia zakat kalau memang berniat menunaikan zakat fitrah melalui akhir zakat jauh-jauh hari. Ya Bu ya, lebih bagus jauh hari. Kenapa? Supaya panitia bisa dengan leluasa melihat, menghitung, lalu bisa berapa ini ke sini, berapa ke sini. Kalau tidak terketemu jumlah, nggak jelas berapa, bingung panitia. Jadi memang zakat itu wajibnya jatuh pada malam takbiran habis maghrib menurut Hanafi pada saat fajar, tapi bayarlah jauh-jauh hari. Qala Abu Hanifah wa qaidatu hadzal ikhtilaf fil maulud yuladu qabla al-fajar min yaumil 'id wa ba'da maghrib syamsi. Hal tajibu alaihi amma?
Nih, perhatikan. Bagaimana dengan bayi yang lahir pada malam itu? Kalau bayi lahir selama Ramadan, sudah pasti wajib zakatnya. Kalau bayi lahir sesudah maghrib, malam Idul Fitri, wajib tak zakat fitrahnya? Bagi yang berpendapat kewajiban zakat fitrah itu dimulai dari terbenamnya matahari, maka kalau ada bayi yang lahir pada saat itu, wajiblah dikeluarkan zakat fitrah. Bagi yang berpendapat bahwasanya zakat fitrah ini Imam Hanafi wajib dikeluarkan adalah pada saat masuknya waktu fajar. Maka kalau ada bayi yang lahir sebelum itu, maksudnya sebelum sesudah selesai Ramadan, maksudnya kalau menurut yang pertama, bayi yang lahir selama Ramadan sudah pasti wajib zakat fitrah. Dan kalau bayi yang lahir sesudah masuknya matahari, tenggelam matahari malam Idul Fitri, menurut pendapat yang mengatakan waktu wajib zakat adalah tenggelamnya matahari, maka dia wajib bayar zakat untuk anak yang baru lahir tadi. Apalagi kalau dia lahir sampai menjelang subuh, maka wajib zakat fitrah. Kalau sudah lahir dia menjelang Idul Fitri, tidak lagi wajib zakat fitrah. Itu dia. Jadi ada batas wajib antara tenggelam matahari dan fajar. Lahir bayi malam itu wajib zakat fitrah. Lewat itu tidak lagi wajib zakat fitrah. Hitungannya udah tahun ke depan. Itu dia. Paham kira-kira Bapak Ibu? Kalau lahir Ramadan tidak ada perbedaan. Semuanya yang lahir di bulan Ramadan wajib zakat fitrah. Nah, menurut Ibnu Hasan tadi, yang masih dalam kandungan kalau sudah 4 bulan berarti sudah hidup, maka itu pun wajib dibayarkan zakat fitrah. Terserah kita ini mau pilih, karena tidak semua ulama sepakat dengan ini. Kemudian takdiluhan waktu wujud, menyegerakan membayar zakat fitrah. Jumhur fuqaha ala annahu yajuzu ta'dilu sadaqatil fitri qabla al-'idi bi yaumin aw bi yaumain. Menurut mayoritas ulama, lebih bagus membayar zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi sekitar hari ke-27 atau 28 atau 29 bulan Ramadan. Disinilah waktu yang paling pas. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'addiya qabla khurujin nasi lis-shalah. Kami diperintah Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang keluar untuk sholat. Fa inda Abi Hanifah yajuzu taqdimaha ala syahri Ramadan. Menurut Imam Hanafi, wa inda Syafi'i, juga menurut Imam Syafi'i, dua imam ini sepakat boleh mengeluarkan zakat fitrah mulai dari awal pertama bulan Ramadan. Jadi misalnya tadi malam kita keluarkan zakat fitrah sudah boleh, kata Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Ingat, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, jangan Imam Syarifin ya. Wa qala Malik wa masyhur mazhab Ahmad, dan berkata Imam Malik dan yang menurut masyhur Imam Mazhab, yajuzu taqdimaha yawman aw yawmain, boleh mendahulukan sehari atau 2 hari sebelum masuk Idul Fitri. Nah, sekarang masrafuz zakah. Ayatna tawazza'a 'ala al-asnaf ats-tsamaniyah al-mazkurah fi ayat innamas shadaqatu lil fuqara. Kepada siapakah zakat fitrah itu diberikan? Ini pertanyaan yang paling banyak. Kepada siapakah zakat fitrah diberikan? Samakah zakat fitrah itu peruntukannya dengan zakat mal? Kalau zakat mal jelas 8 golongan. Zakat pertanian ke 8 golongan, zakat perdagangan ke 8 golongan. Apakah sama semuanya harus ke 8 golongan? Apakah zakat fitrah ada pengkhususan? Nah, kita lihat. Wal fuqara'uhum awliyal asnaf. Menurut pendapat sebahagian ulama termasuk Syafi'i,
Yang berhak menerima zakat fitrah 8 golongan, sama dengan zakat yang lain. Mulai dari fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharib, dan seterusnya. Semuanya berhak menerima zakat fitrah. Menurut pendapat Imam Syafi'i ini, maka zakat fitrah boleh dibagi-bagi termasuk untuk pembangunan masjid. Nah ini dia, kan banyak orang protes nih, masa ada zakat fitrah pembangunan masjid? Dibagi untuk pembangunan masjid, jangan diberikan untuk miskin. Selama ada yang belum kebagian, habiskan semua untuk fakir miskin. Yang dimaksud dengan prioritas itu utamakan. Kalau ada sisa, baru masuk ke yang 8. Apa itu? Sabilillah salah satunya pembangunan masjid. Nah, kemudian menurut pendapat yang lain, bahwasanya khusus yang menerima zakat fitrah ini adalah fakir miskin. Ini yang lebih kuat sebetulnya. Khusus zakat fitrah ini diutamakan kepada fakir dan miskin. Kenapa? Dalam hadis itu dikatakan digunakan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan atau percakapan yang kotor dan sia-sia, wa matan lil masakin, dan untuk memberi makan fakir miskin. Jelas kalimatnya, memberi makan fakir miskin. Makanya zakat fitrah itu diwajibkan dalam bentuk makanan pokok. Udah jelas itu. Tujuannya memberi makan, maka yang diberi adalah makanan pokok. Nah, adakah yang memang yang membolehkan diganti dengan uang? Ada. Itulah Imam Hanafi. Dialah yang membolehkan zakat fitrah diganti dengan nukul harga. Mengapa? Di zaman Rasulullah, ini alasan Imam Hanafi begini. Di zaman Rasulullah, pada dasarnya Rasul mewajibkan zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu ukuran fidyah. Kita ulangi. Ukuran wajibnya zakat fitrah 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan ukuran wajib fidyah. Jadi kalau yang mau bayar fidyah itu ukurannya 1 mud. Berapa itu 1 mud? Itu lebih kurang 0,7 kilogram. 0,7 kilogram orang yang meninggalkan puasa karena sakit atau dalam perjalanan itu wajib qada. Kalau tak sanggup qada boleh bayar fidyah. Orang tua wajib qada kalau masih sehat. Kalau tak sehat-sehat lagi wajib bayar fidyah. Orang hamil dan menyusui, kalau yang dia khawatirkan adalah dirinya, dengarkan baik-baik Ibu. Orang hamil dan menyusui, kalau yang dia khawatirkan adalah dirinya karena tak sanggup atau takut lemah, maka dia cuma wajib qada. Tapi kalau yang dia khawatirkan bukan dirinya, aku sebenarnya sanggup, nggak masalah, tapi takut anakku yang dalam kandungan, anakku yang sedang menyusui, menurut Imam Syafi'i dia wajib qada dan bayar fidyah. Dah? Kalau yang dia khawatirkan dua-duanya, dirinya dia khawatirkan, anaknya juga dia khawatirkan, maka orang yang begini hanya wajib bayar fidyah. Apalagi tahun depannya dia masih menyusui, tahun berikutnya masih menyusui karena wajib 2 tahun menyusui, dianjurkan 2 tahun menyusui. Tahun ketiga hamil lagi. Kapan dia qada itu? Sudah tinggal setahun gara-gara hamil, tinggal lagi 2 tahun gara-gara menyusui. Tahun ketiga hamil lagi. Nah orang begini ada wajib bayar fidyah. Berapa ukuran fidyahnya? 0,7 kilogram makanan pokok. Jangan pas-pasan, karena ayat mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Siapa yang menambah dari ukuran tadi, jangan pas-pasan maksudnya, ditambah. Itu kan tadi ceritanya cuma beras. Orang makan beras saja apa enggak?
Kan butuh lauk kan? Butuh ikan, butuh sayur. Tambahlah uangnya untuk sayur, itulah kebaikan baginya. Nah, kita kembali. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud 0,7 kilogram. Berarti 0,7 kali 4 berapa? 2,8. Ini ukuran yang pas untuk zakat fitrah. Nah, untuk yang konversi 2,5 kilogram itu saya belum temukan alasan. Tapi ada yang pakai 2,5 kilogram. Yang paling pas menurut referensi yang saya temukan, 1 sok 4 mud, 1 mud 0,7. Berarti 7 kali 4 2,8. Hati-hati kita mengeluarkan ini karena mensucikan kita, menyempurnakan puasa kita. Lebih bagus lebih daripada kurang. Itu prinsip. Kalau bayar utang, ragu, kurang apa enggak, lebihkan, betul enggak? Kalau berwudu ragu-ragu, kena enggak siku, supaya pasti kenanya, lebihkan basuhan. Kena enggak mata kaki, kena enggak, supaya pasti mata kaki kena, lebihkan basuhan. Maka saya anjurkan yang bayar fidyah lebihkan, yang bayar fitrah lebihkan. Nah, kemudian 1 sok itu artinya dari kurma ataupun gandum adalah makanan pokok. Maka Imam Hanafi mengatakan boleh diganti dengan uang. Alasannya di zaman Rasul para sahabat mengganti kalau membayar zakat dengan gandum, mereka tidak membayar 1 sok tapi setengah sok. Alasannya apa? Kalau kurma kalau ditakari kan dia bulan-bulan begitu Pak. Sama enggak menakari kurma dengan menakari gandum? Volumenya sama enggak? Dulu kan belum ada timbangan ceritanya ini. Sahabat itu belum ada timbangan. Jadi kurma yang bulat-bulat tadi mau ditabungi atau mau disukat. Lalu ada gandum mau disukat. Kira-kira sama enggak volumenya? Beratnya? Tidak. Pasti lebih berat gandum karena padat dia. Kalau kurma dia banyak ruang-ruang kosong. Persis inang-inang jual cabai. Ya Bu, sekali masukkan, penuh. Macam banyak kali, rupanya di atas saja yang berisi, bawah kosong. Itu dia. Jadi sahabat pada waktu itu, karena kata Rasul kurma 1 sok, sahabat pernah mengeluarkan gandum dengan setengah sok. Apa pertimbangannya? Beratnya gandum setengah sok dengan kurma 1 sok sama. Karena gandum padat, kurma tidak padat. Inilah alasan Imam Hanafi mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harga. Kenapa? Saat itu sahabat sudah menghitung harga. Untuk 1 sok kurma samalah harganya dengan setengah sok gandum. Mereka sudah menghitung kimah atau harga. Nah, maka inilah yang dipakai. Kalau mau dipakai ibu-ibu, memang bagi kita yang bukan petani, membeli beras itu juga hal yang susah. Apalagi sama-sama semua mau beli beras. Saya nggak bisa bayangkan andai kata semua berpendapat zakat fitrah wajib dengan beras. Yang pasti menjelang lebaran pastilah stok beras habis. Bisa dibayangkan? Karena apa? Setiap keluarga minimal ada 3, 4, 5 yang wajib dikeluarkan. Kalilah 2,7, maka dia wajib membeli minimal 10 kg beras setiap keluarga. Habis nggak stok? Kalau nggak habis stok, udah pasti otomatis harga naik. Nah, untung juga kalau menurut saya ada pendapat yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harga, dengan uang, sehingga tidak mengganggu proses pasar. Nah, tapi sebenarnya kalau ditanya afdol mana, lebih bagus mana, zakat fitrah dengan uang atau dengan beras? Jawabannya lebih afdol dengan beras. Tapi supaya tidak mengganggu memberatkan orang, kalau Bapak Ibu mau mengeluarkan dengan beras, lebih bagus setor langsung, bayar langsung kepada yang berhak. Bawa dari rumah, ada di sana, ada di sana, ada di mana-mana. Ambil itu sifatnya adalah mengakomodir. Mana tahu ada yang tak sempat.
Mana tahu ada yang tak kenal siapa daerah ini yang berhak. Kan banyak macam yang begini. Orang pendatang baru dia belum tahu apa. Jadi amil itu sifatnya adalah alternatif kedua. Yang paling pas adalah ada hubungan interaksi antara yang berzakat dengan yang diberikan zakat. Datang ke sana ramah tamah, tanya bagaimana keadaannya, berapa anak bu, berapa ayamnya bu, berapa telurnya si adik bu, tanya semua. Asal jangan yang ditanya sedang sakit jantung. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya ada tujuan tertentu. Kenapa? Menemukan si orang kaya dengan orang yang miskin. Nah, kemudian dalil berikutnya yang mengatakan boleh membayar dengan qimah atau harga adalah sabda Rasulullah, "Aghnuhum fi hadzal yaum." Cukupkanlah mereka pada hari ini. Tujuan zakat fitrah adalah mencukupkan fakir miskin pada hari ini. Apa maksudnya hari ini? Hari raya Idul Fitri. Supaya mereka alnum antua bihasal yaum, jangan sampai mereka berkeliling meminta-minta karena nggak ada makanan, nggak ada beli baju, nggak ada untuk jajan anak-anaknya. Jangan sampai ada orang yang begini. Nah, kalau cerita cukupkan mereka supaya tidak minta-minta, berarti ini bukan hanya masalah perut. Ini analisanya. Cukupkan mereka supaya tidak meminta-minta. Orang meminta-minta itu tidak selamanya alasan perut. Ada alasan lain. Ya, anaknya mau sekolah nggak ada biaya, anaknya mau beli baju nggak ada biaya, anaknya mau berobat nggak ada biaya. Seperti cerita di Jakarta, dia dorong anaknya di gerobak. Pernah dengar cerita itu Pak? Anaknya sakit, dia nggak punya rumah. Ini judul ceritanya manusia gerobak. Nggak ada rumah. Di sana banyak tidur di bawah kolong jembatan. Ada yang tidur hanya di gerobak pakai tenda. Di mana dia singgah sore itu dibuatkan tenda, di situ tidur. Anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit, nggak ada yang mau terima. Kenapa? Nggak jelas KTP-nya tinggal di mana, siapa bertanggung jawab. Nggak jelas. Ditolak rumah sakit, akhirnya mati di gerobak. Masalah belum selesai, anaknya udah mati di gerobak. Pertanyaannya di mana dikuburkan? Karena di sana tanah pekuburan itu bayar mahal, bayar ringan, taruh di tempat sampah. Sebulan mau siaran ada lagi. Jadi sekarang mau kemana dibawa mayat? Dia dorong terus si anak. Padahal udah mati. Inilah ceritanya. Ternyata banyak sekali orang yang minta-minta bukan hanya masalah perut. Maka disinilah alasan orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan zakat fitrah itu untuk mencukupkan, bukan dalam arti kata makan saja, ada kebutuhan lain. Maka bolehlah diganti dengan uang. Nah, Namun Allah Subhanahu wa taala, kalau di antara kita mudah-mudahan semuanya ini tentu wajib zakat fitrah. Saran saya adalah utamakan tetangga-tetangga dan keluarga terdekat. Yang tak boleh dikasih adalah tanggungan langsung. Siapa tanggungan kita langsung? Ke atas ayah, ibu, kakek, nenek. Jangan kasih zakat fitrah kita. Ke bawah anak, cucu, kiri kanan saudara atau keluarga yang tinggal di rumah kita, Jadi kalau di luar itu keluarga boleh, paman boleh dibantu, paman boleh dibantu, anak paman boleh dibantu, boleh kalau mereka boleh zakat kepada mereka, boleh. Tapi kakek nenek kandung jangan, ayah ibu jangan, anak cucu jangan, istri jangan, pula suami istri tolak-tolakan zakat. Kasih sama kau mak zakat fitrahku, aku terima, kata istri. Aku kasih lagi lah kau mak zakat fitrahku, aku terima. Lunas ya, jangan, nggak boleh. Jadi ada aturan. Jadi utamakan tetangga, utamakan keluarga terdekat. Yang kedua, udah berapa banyak orang yang ngasih keluar, bagi-bagilah. Kalau udah banyak pun ke situ jangan lagi. Ini kan butuh perhatian betul. Disinilah peran amil. Dari awal saya katakan amil ini memang mesti jeli.
meneliti siapa kira-kira yang sering dibantu, siapa yang jarang dibantu. Cari orang miskin yang harga dirinya tinggi sehingga dia tidak pernah minta. Karena ada juga orang yang begini, tak pernah dia bilang aku mau menerima zakat atau kasihlah kami zakat. Ada, tapi sebenarnya dia sangat membutuhkan. Jadi ibu juga bantu panitia, bapak-bapak yang membantu panitia, kasih informasi sejelas-jelasnya, alamatnya lengkap, nomor HP-nya kalau ada, nomor BB-nya pun kalau ada. Tapi apa iya? Ada pula orang miskin pakai BB, tapi itulah orang miskin zaman sekarang, kan? Udah bingung juga kalau ukurannya sepeda motor, makanya kan lucu dah pemerintah. Didatalah pakai miskin. Ukurannya apa? Sepeda motor. Ya, orang belum hidup aja udah dikasih sepeda motor. Coba. Baru mulai hidup, udah disiapkan sepeda motor. Ukurannya apa lagi? HP. Saya kan di daerah Ciamis juga orang miskin. Kenapa? Ada HP-nya. Zaman dulu memang HP, zaman itu memang mahal. Zaman sekarang HP itu murah-murah. Malah sekarang kambing aja ada nomor HP-nya. Banyak jadi berpikir ya. Kambing nikah nomor HP 02 sekian. Jadi jangan kita patokkan miskin atau tidak dengan apa yang dia punya. Ya, objektiflah sedikit, ya kan? Masa HP ada yang harga 50.000 dibilang orang kaya? Kasihan ya. Udah miskin gara-gara gak punya HP udah. Jangan biarkan Allah, silakan kalau ada yang bertanya. Saya ingat belum puasa saya Tadi yang dijelaskan adalah ketika yang wajib dizakatkan adalah bayi. Kalau seandainya ada yang orang tua yang meninggal ketika udah masuk di Ramadan, zakat fitrah diwajibkan apa enggak? Tidak. Selama bulan Ramadan dia hidup. Menjelang maghrib meninggal. Dia meninggal pada waktu saat wajib itu belum masuk. Berarti tak wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia meninggal sesudah maghrib, maka dia tetap wajib zakat fitrah karena dia masuk waktu diwajibkan. Siapa yang wajib? Keluarga. Silakan. Ya. Saya tanya tentang panitia zakat. Ya. Panitia zakat ini kan kebetulan di sini ini orang yang berada semua. Ya. Nah, jadi bagaimana hukumnya itu dia dapat? Ya. Ya. Terima kasih. Sudah kita bahas 2 minggu yang lalu dalam masalah bahwa panitia itu tidak dilihat kaya atau tidaknya, tapi dia dilihat atas nama amil. Dan haknya adalah hak amil, bukan hak miskin. Nah, jadi amil zakat mau kaya atau miskin, mau punya mobil mewah atau rumah mewah, dia dilihat sebagai amil. Dia berhak menerima menurut Imam Syafi'i seperti-8 untuk operasional keamilan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sosialisasinya, untuk cetak ini, cetak itu, umumkan sana, umumkan sini, antar ke sana, antar ke sini. Dan kelebihannya mereka berhak untuk membaginya. Kata Imam Syafi'i 1/8. Kata Imam Hanafi tidak ada ukuran. Bisa jadi kurang 1/8, bisa jadi lebih. Ukurannya adalah kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu lebih dari 1/8, ambil lebih dari 1/8. Nah, itu kata Imam Hanafi. Jadi itu Pak ya, bukan masalah kaya miskin, tapi dia sebagai amil dan dia diberikan hak sebagai amil. Silakan yang lain. Saya Ustaz. Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, saya kan dagang kecil-kecilan Ustaz. Ya. Kalau tiap bulan saya perkirakan saya dapat sebenarnya satu hari dari 30, kalau kali sebulan 900. Itu bagaimana mengeluarkan zakatnya Ustaz? Ya, untuk penghasilan 900 belum wajib zakat. Oh, gitu. Ya. Kemarin sudah kita hitung dengan harga 500.000 per gram emas rata-rata untuk wajib zakat perdagangan adalah 45 juta kurang lebih setahun ya.
Setahun itu kalau dibagi per bulannya kan sekitar 4 juta, 3,5 juta sampai 4 juta penghasilan per bulan. Begitu pegawai, begitu honorer, karyawan kalau gajinya 4,5 sampai 5 juta, barulah dia wajib zakat. Ya. Kalau misalnya pembantu dalam 2 bulan kerja sama kita, apa itu wajib? Ya, masuk bulan Ramadan tanggungan kita. Ya. Bahkan sehari saja. Tuh dia masuk akhir Ramadan, kita belajar kita mengeluarkan zakat fitrah dia. Nanti dia. Begitu memang hukumnya. Ya. Silakan yang lain. Ya. Ya, betul sekali. Kemarin sudah kita bahas juga. Zakat itu tak wajib dilapaskan, hanya wajib diniatkan. Lapas itu apapun namanya, tak ada yang wajib. Lapas sholat, lapas wudu, lapas puasa, itu nggak wajib. Nawaitu itu nggak wajib. Niatnya itu dalam hal itu menguatkan kata hati. Ada orang yang merasa malu kalau dibilang zakat, jangan salah. Ini loh Bu, zakat kami, malu, merasa minder dia menerima zakat. Tapi kita kasih ini, tak ada kami sedikit, mau bagi-bagi. Tapi hati bilang zakat. Itu sangat sah. Dan menurut saya itu yang lebih bagus. Untuk orang tertentu, ada orang yang punya rasa dirinya rendah kalau menerima zakat. Nah, silakan. Ya. Kalau untuk pegawai negeri kayak ada profesi itu, kita untuk suami misalnya gaji 2,9, nah istri 3 juta lebih. Apakah yang dihitung itu keduanya atau hanya untuk suaminya saja? Ya, baik. Apakah rumah tangga itu termasuk korporasi? Saya pikir tidak ada referensi yang mengatakan suami istri itu bagian dari korporasi. Ya kan, sehingga dikumpulkan penghasilannya kan itu kan. Kalau korporasi kan itu ya, bidangnya ABCD kumpulkan dulu semuanya. Kalau suami istri tidak. Jadi istri punya penghasilan, suami punya penghasilan, masing-masing keluarkan zakat. Kalau misal istri sampai keluarkan zakat, kalau tak keluar dia berdosa. Misal si suami sampai keluarkan zakatnya, kalau tak keluar dia berdosa. Jadi zakat ini adalah ibadah pribadi, bukan ibadah kolektif. Ya, ibadah pribadi. Kalau sholat ibadah kolektif. Maksudnya apa? Sholat berjamaah itu kalau tak diadakan semua berdosa. Tapi kalau sudah diadakan lepas dosa dari yang lain. Sholat mayit itu kalau tak disolatkan semua orang berdosa. Tapi kalau sebahagian orang sudah mensolatkan lepas dosa yang lain. Sama semuanya. Tapi kalau zakat tak ada hubungan. Yang tak berdosa, yang berdosa yang tidak membayar. Jadi suami istri digabung tidak, masing-masing. Silakan yang lain. Silakan di luar tema juga nggak apa-apa. Untuk zakat perkebunan atau pertanian, kayak perkebunan kan kalau pertanian sesuai dengan zakat bersih 9%. Kalau perkebunan yang saya dengar ada 5, ada 10%. Ya. Tolong jelasin. Pertanian dengan perkebunan itu bukan 2,5%. Minimal pertanian dan perkebunan adalah 5%. Untuk tanaman yang wajib diairi atau ada biaya tambahan selain biaya alamiah. Untuk upah kerja, pupuk, obat, segala macam. Yang rata-rata sekarang begitu 5%. Kalau dia mengandalkan alam, hujannya hujan yang normal, ada aliran sungai mengalir, dan dia tidak membutuhkan pupuk dan obat-obatan, wajib zakatnya 10%. Yang 2,5% itu yang di luar kategori zakat pertanian. Karena zakat pertanian itu adalah
kategori zakat tanaman makanan pokok. Gandum, jagung, korma, tamar. Kalau kita padi, di luar itu maka dihitung dia sebagai zakat penghasilan perusahaan. Contoh orang punya kebun sayur, kebun kol, kebun sawit, kebun kopi, kebun cengkeh, kebun kelapa sawit, itu kan di luar yang tadi. Maka yang dihitung adalah dua macam kemarin sekarang. Kalau dihitung semuanya penghasilan, modal dihitung dia kasarnya. Penghasilan sekian, modal sekian, ongkos sekian, semua dihitung, ada zakat semua 2,5%. Kalau yang dihitung hanya hasil bersih, udah dikeluarkan semua biaya karyawan sekian, gaji sekian, operasional sekian, buku sekian, dan segala sekian, bersihnya ada, maka dia wajib zakat 10%. Sudah kita kali kemarin mengingatkan kembali. Nah, di luar tanaman bahan makanan pokok itu ada yang dihitung 2,5%, ada yang dihitung 10%. Yang lain silakan. Pas, kenapa lah 6? Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahimahum wal amwat ya qadhir hajat. Allahumma arzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Selama kita mengaji mungkin ada kesalahan, perkataan, perbuatan, ucapan, atau ada canda-canda